Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Ya. Ada yang sakit nggak? Nggak ada. Jadi untuk hari ini sebelum kita belajar ya, tolong dilihat di sekelilingnya itu kertas-kertasnya yang sampahnya ada di bawah, tolong diambil dulu. Silakan. Ya, yang di bawah mejanya masih ada kotoran, kertas, sampah dan sebagainya, tolong diambilin. Ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita belajar, coba saya cek dulu absen. Tapi sebelum kita mulai, silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa dulu sebelum kita belajar. Silakan. Marilah sebelum kita belajar adalah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Segera mulai. Saudara akan selesai. Baik, selamat pagi. Jadi untuk hari ini kegiatan kita di sini akan belajar mengenai materi perubahan sosial budaya. Ya, perubahan sosial budaya. Jadi tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu kalian itu akan mampu mendeskripsikan apa pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Dan yang ketiga, kalian itu mampu apa? Mengetahui faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Ada 3 yang akan nanti kalian pahami, ya. Yang pertama tadi apa? Ya, pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Jadi ada 3 poin itu yang harus kalian pahami, ya. Jadi itu untuk kegiatan hari ini. Nah, sekarang Bapak nanti akan membagi kalian berapa kelompok, 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok akan Bapak bagikan, ya. Kita akan bermain, ya. Bermain namanya menjodohkan, ya. Nanti akan saya bagikan, ya, amplop ini kepada kalian yang isinya nanti kalian akan menjodohkan, ya, apa yang ada di amplop ini, ya. Apakah sesuai atau tidak nanti. Kalau tidak sesuai berarti jawaban kalian keliru. Tapi kalau sudah sesuai berarti kalian sudah paham. Nah, berkaitan dengan materi perubahan sosial budaya, sekarang zaman kita sudah zaman modern. Kalian pasti sudah tahu yang namanya smartphone, ya, paham? Smartphone. Punya ya smartphone ya? Punya. Saya
yakin kalian pasti punya semua, ya, pasti punya semua smartphone-nya. Makanya sekarang Bapak tanya, kira-kira ada dampaknya nggak smartphone untuk kalian sendiri? Ada. Ya, dampak itu bisa positif, bisa negatif. Bagaimana kalian bisa mengendalikan yang dampak negatifnya itu tidak muncul, ya, tidak muncul. Yang muncul itu dampak positifnya. Oke, nah sekarang saya akan bagi, ya, ini amplop ini kepada kalian. Coba kelompok ini, ya, saya kasih, silakan nanti dilihat, dibuka. Kemudian nanti kalian amati videonya dan sesuaikan apa yang ada di situ. Silakan dibuka dulu, dibuka. Silakan dibuka. Sudah? Itu ada 6, ya, ada 6 kertas itu, ya. Sudah? Kelompok 1 dilihat ada 6 kertas itu, ya. Itu cukup, ya. Nah, kelompok 2 cukup? Nah, kelompok 3 cukup? Kelompok 4? Nah, dari 6 kertas itu, yang satu itu bentuknya kotak, yang satu bentuknya bintang. Yang kotak itu kata kuncinya, yang bintang itu jawabannya, ya. Paham? Nah, sekarang silakan amati video ini, ya. Tolong semuanya memperhatikan video ini karena apa yang ada di situ, ya, berawal dari video ini. Ya, kalian cocokkan, ya. Nanti kalau sudah selesai Bapak menaikkan video, ya, silakan tiap kelompok nanti menempelkan di depan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Di situ sudah saya tempel double tip, silakan kalian nanti, ya. Nanti saja. Paham? Paham. Sekarang coba saya ingin menaikkan video ini. Assalamualaikum anak-anak, bagaimana? Masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Ayo, tetap semangat, ya. Kali ini kita akan membahas materi perubahan sosial budaya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Dan yang kedua, dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Anak-anak, pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat, selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Di dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia ketika terjadi penjajahan, proklamasi kemerdekaan, pembangunan yang semakin berkembang, sampai keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pula pada banyaknya terjadi demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan penggunaan alat-alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis dalam Suryono Sukanto mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Perubahan sosial merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Contoh perubahan sosial, misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan lainnya. Budaya dapat diartikan sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Hal-hal yang termasuk perubahan budaya diantaranya adalah perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya lainnya. Berdasarkan contoh di atas, terlihat bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya
berkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau perubahan sosial dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat sangat beragam, baik bentuk maupun jenisnya. Bagaimana bentuk perubahan sosial budaya? Mari kita ikuti pembahasan materi selanjutnya. Perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya terbagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan sosial lambat atau evolusi, dan yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama. Contohnya, kehidupan masyarakat primitif. Lamanya waktu yang diperlukan dalam perubahan mata pencaharian dari mulai berburu meramu, bertani, sampai masa perundang-undangan memerlukan waktu yang sangat lama. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh perubahan sosial cepat adalah revolusi industri. Revolusi industri mengakibatkan perubahan besar dalam bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Selanjutnya, perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan yang pengaruhnya kecil, dan ada juga perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Artinya, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja. Contohnya, perubahan pada gaya rambut dan gaya berbusana. Sementara perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Yang ketiga, perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan, misalnya pembangunan jalan. Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan atau yang biasa disebut agent of change. Siapakah yang dapat dikategorikan sebagai agent of change? Bisa pemerintah, masyarakat, atau tokoh masyarakat. Sementara perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, atau banjir akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan. Kemajuan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Namun, di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Anak-anak sudah paham kan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Sekarang kita lanjutkan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Pertama, ada faktor internal, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang berlangsung dalam masyarakat itu sendiri. Yang termasuk faktor internal, contohnya bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan baru, terjadinya konflik, dan terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu perubahan sosial yang terjadi karena faktor yang terjadi dari luar masyarakat. Contohnya, perubahan lingkungan alam, adanya peperangan, dan pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, terdapat pula faktor yang menghalanginya.
faktor yang menghalangi atau menghambat terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, contohnya kehidupan masyarakat yang terasing, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sikap masyarakat yang tradisional, dan adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, serta adat istiadat. Manusia memiliki sifat dasar yaitu dinamis, yang berarti manusia selalu bergerak, berkembang, dan mengalami perubahan sesuai dengan zamannya. Keadaan ini menyebabkan budaya manusia juga ikut berkembang, karena budaya tercipta dari interaksi manusia dengan manusia lain. Sehingga jika manusia berkembang dan mengalami perubahan, otomatis budaya juga mengalami perubahan. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai perubahan sosial budaya. Kita bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Ya, bentar ya. Jadi ini tadi beberapa video tentang materi pembelajaran yaitu perubahan sosial budaya. Sekarang dari tiap kelompok sudah saya bagikan ya beberapa kata kunci yang nanti silakan kalian cocokkan. Yang tanda kotak itu pasangannya yang bintang. Jadi 3 itu silakan kalian cocokkan. Sudah ya? Nah, silakan sekarang yang kelompok 1 dulu taruh di sini kelompok 1. Tempelkan di sini. Silakan maju ke depan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Dilepas dulu yang belakangnya itu ada sortisnya, silakan lepas dulu. Dan nanti tempelkan di sini depan. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, dari kelompok 2 dulu, silakan kelompok 2 sudah siap. Tempelkan di sini. Kelompok 3, kelompok 4? Ya, kelompok 4. Silakan yang sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 4. Yang kotak sini. Oh, ini kelompok ini ya? Kelompok ini. Kelompok 3, silakan sebelah sini. Kelompok 1 sini, kelompok 3 sini. Coba sekarang saya minta perwakilan 1 anak tiap kelompok bacakan hasilnya ini. Ya, kelompok 1 silakan dibaca aja dibaca. Yo, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yo, 1 anak saja baca hasilnya ini. Silakan dibaca. Ayo. Suruh baca aja baca. Baca aja. Baca ayo. Najwa, silakan. Ayo, Pak.
Jawab Pak. Coba dengarkan ya. Perubahan evolusi perubahan yang berlangsung sangat lambat. Perubahan kecil, perubahan yang ada berjalan sebagian kecil orang yang harinya. Perubahan direncanakan. Perubahan yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 1. Baca aja. Yang keras. Perubahan berdasarkan pengaruhnya, perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Untuk perubahan sosial budaya, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan tidak direncanakan berdasarkan waktunya, pengaruhnya dan perencanaannya. Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 2. Baca. Budaya mencipta rasa dan kersa manusia. Perubahan berdasarkan waktu, perubahan revolusi, perubahan evolusi, cakupan perubahan kebudayaan, kesenian, pengetahuan. Ya, kasih apa dulu untuk kelompok 3. Perubahan sosial, perubahan pada sistem, struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan revolusi, perubahan yang berlangsung sangat cepat, sedangkan perubahan berdasarkan perencanaan, perubahan direncanakan dan tidak direncanakan. Ya, silakan. Jadi ini materi yang sudah kita bahas ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ada 3 poin dari setiap kelompok yang kalian tunjukkan apakah poin itu sesuai atau tidak ya. Saya rasa setelah saya perhatikan sudah sesuai semua. Ada sedikit yang kurang sesuai dari kelompok 2. Ini ada poin-poin yang tidak sesuai ya. Ini. Kemudian untuk pertemuan hari ini ya, saya rasa cukup. Nah, untuk kegiatan penutupnya ya, coba saya pengen tahu sama kalian ya, apa yang sudah kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Ya, pengetahuan. Satu pengetahuan. Pengetahuan berkaitan dengan materi apa? Materi apa tadi? Ya, perubahan sosial. Yang kedua tadi apa? Apa yang kedua tadi? Bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, faktor penghambat dan penyebab perubahan sosial. Ya, jadi ini kegiatan hari ini ya. Jadi Bapak berharap ya, apa yang menjadi tujuan kita itu kalian bisa pahami dan bisa kuasai ya. Yang belum menguasai ya, nanti ya akan Bapak berikan tugas untuk dipelajari di rumah. Nah, dari proses tadi saya ingin mengadakan ya tes tertulis, jadi untuk mengetahui seberapa jauh ya kalian memahami materi ini ya. Nanti silakan kalian tulis ya, di kertas nanti dikumpulkan ya. Paham? Silakan.
siapkan kertas, nanti dikumpulkan. Sudah, nomor 1. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kalian ketahui? Tentang perubahan sosial. Tentang perubahan sosial. Dua. Tuliskan bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktunya. Tiga. Berikan contoh. Berikan contoh. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Dan cukup itu, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Ya sudah, silakan kumpulkan. Kumpulkan aja. Salah satu aja, salah satu. Kumpulkan satu kelompok aja. Yuk, salah satu aja kumpulkannya. Nah, kumpulkan aja, kumpulkan aja. Ikut. Yuk. Sudah semua ya. Jadi ini nanti akan Bapak lihat bagaimana perkembangannya. Apakah kalian sudah memahami betul, ya, memahami betul tentang
materi hari ini, ya, materi hari ini. Makanya untuk kelanjutannya, ya, untuk kelanjutannya, bagaimana nantinya yang nilai yang itu masih di bawah, ya, bawah standarnya, nanti akan Bapak berikan tugas, ya, mempelajari materi berikutnya. Tapi kalau yang sudah sesuai dengan standarnya, ya, nilai batasnya, nanti Bapak akan menyuruh kalian belajar mandiri, ya. Kalian bisa buka sendiri materi-materi yang ada di internet. Kalian gunakan untuk materi yang ada di internet, ya. Paham? Ya. Jadi saya rasa, ya, itu dulu, ya, untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kalian bisa belajar materi tentang globalisasi, ya, materi tentang globalisasi. Jadi itu dulu, ya, saya cukupkan, ya, untuk hari ini. Saya akhiri, ya, saya akhiri. Terima kasih kalian sudah belajar dengan baik, ya. Tolong ditingkatkan lagi belajarnya di rumah, ya. Jangan sampai kalian di rumah tidak belajar sama sekali, ya. Pokoknya yang dipelajari apa yang bisa kita pelajari hari ini di sekolah, ya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum